Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang putusan ini terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Syahrul Yassin Limpo oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sebelumnya Syahrul Yassin Limpo resmi diumumkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi di Kementan dan ditahan oleh KPK pada 13 Oktober 2023 kemarin. KPK menduga Syahrul Yassin Limpo memerintahkan dua anak buahnya, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Muhammad Hatta untuk menarik upeti kepada bawahannya di unit eselon 1 dan 2 di Kementan. Sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terhadap KPK digelar hari ini. Sidang putusan ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama dengan jurnalis B-Universe, ada Kelvin Sipahatura. Selamat siang, Kelvin. Apakah persidangan hari ini sudah dimulai? Ya, selamat siang di sidang pemirsa. Berdasarkan laman resmi dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang putusan peradilan yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terhadap KPK ini digelar sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Namun baru saja beberapa saat tadi jalannya persidangan ini dimulai begitu titis. Dan nantinya memang sidang putusan pra-peradilan ini akan menentukan apakah status tersangka dari Syahrul Yassin Limpo atau SYL ini akan sah atau dibatalkan dalam jalannya sidang putusan pra-peradilan ini. Dan memang dari SYL ini sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan. Dimana kalau misalnya kita melihat jalannya penyidikan yang dilakukan KPK belakangan ini memang sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi. Salah satunya ada SYL dan 2 pejabat di lingkungan Kementan, yakni ada Kasdi dan juga Muhammad Hatta begitu, Didis. Dan SYL sendiri ini diduga melakukan atau memerintahkan kedua anak buahnya tersebut, yakni Kasdi dan Muhammad Hatta, untuk memungut pungutan liar begitu kepada pejabat eselon 1 dan juga eselon 2 di Kementerian Pertanian. Dan ketiganya ini yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK diduga telah meraup uang senilai lebih dari 13,9 miliar rupiah. Dan kalau kita menyinggung terkait dengan jalannya sidang pra-peradilan ini begitu, Didis, yang sudah berjalan sekitar 1 bulan, memang dari kubu SYL atau tim kuasa hukumnya telah melontarkan 4 petitum dalam gugatannya, di mana 2 diantaranya ini berbunyi bahwa SYL diminta pra-peradilannya diterima sepenuhnya oleh hakim tunggal dalam sidang begitu. Dan status tersangka dari SYL ini diharapkan dapat batal demi hukum begitu, Didis. Dan memang dari kubu SYL ini menilai bahwa penetapan tersangka dari SYL ini melanggar sejumlah aturan, antara lain adalah pasal 1 ayat 2 KUHP dan juga peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 7 tahun 2020. Dan dalil dari kubu SYL juga melihat bahwa penetapan tersangka ini dinilai tidak tepat begitu dalam hukum karena tanpa menggunakan bukti-bukti dalam proses penyidikan begitu. Dan proses penyidikan juga tidak melibatkan calon tersangka sebagai saksi dalam proses penyidikan yang sama begitu. Akan tetapi memang selama jalannya persidangan ini dari KPK telah melontarkan eksepsi yang mana intinya mereka membantah bahwa proses penetapan tersangka SYL ini tidak berjalan sesuai hukum. KPK menegaskan semua prosesnya sudah melalui prosedur yang hukum begitu. Lalu juga telah berdasarkan 2 alat bukti yang cukup dalam proses penyidikan. Tentu ini kita nantikan bagaimana nanti putusan
hakim dalam gugatan sidang putusan peradilan terhadap SEL, dan nantinya juga kita akan lihat apakah status tersangka SEL ini akan tetap sah atau batal dalam dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Didis. Ya, terima kasih atas informasi jurnalis B Universe Kelvin Sipatuhar. Selamat bertugas kembali.